Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Segala puji bagi Allah, Sang Pencipta alam yang Maha Esa, yang sudah memberikan banyak nikmat pada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di sini kembali untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita umatnya yang insya Allah di hari akhir nanti akan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Amin. Jumpa lagi bersama saya. Kita sharing yang ringan-ringan aja Pak ya. Yang akan saya sharing sekarang adalah di dunia ini boleh dibilang kepastian itu cuma satu, yaitu kematian. Jadi menurut firman Allah juga, kullu nafsin dha'iqatul maut, siapa yang hidup dia akan merasakan mati. Nah, yang akan saya coba share sekarang adalah seni menyiapkan kematian. Jadi banyak udah dibahas ya sama kawan-kawan kita, ustaz-ustaz kita terdahulu, bagaimana kematian itu adalah pasti datangnya. Yang nggak pasti itu bagaimana kita nyambutnya gitu. Jadi sejatinya mati itu pasti, kematian adalah sebuah keniscayaan. Jadi sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ali Imran ayat 185. Jadi, namun perbedaannya adalah banyak orang atau ada sebagian orang mempersiapkan bertemu dengan yang namanya kematian, sebagian lagi lalai atau luput. Dia merasa, oke, coba ya. Oh ya, ini keren nih. Tes, cakep. Jadi orang ada yang menyiapkan kematiannya, ada juga yang lalai, gitu ya. Jadi yang lalai itu merasa aman, nyaman, dia merasa kematian nggak datang dalam waktu dekat. Ntar aja, masih muda, gitu kan. Tobatnya ntar aja, udah tua. Gitu. Iya kalau sampai tua, kalau enggak kan gitu. Nah, akibatnya yang lalai itu justru melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, padahal mengingat mati itu adalah termasuk, Rasulullah bilang, orang-orang yang cerdas. Jadi Rasulullah pernah bersabda lewat hadis riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Majah, orang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Jadi kalau kita tahu di sini bahwasanya kita mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ya, di selain juga menyatakan bahwa siapa orang yang paling pintar, gitu.
Orang yang paling pintar, yang paling cerdas adalah yang sering mengingat kematian dan mempersiapkannya dengan persiapan yang baik. Jadi gitu. Nah, dengan adanya kepastian bahwa kita yang hidup ini bakal nggak ada, bakal menemui yang namanya ajal, terus sikap kita bagaimana? Gitu kan? Nah, sikap kita bagaimana dan apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan tadi? Yang pertama, setiap orang itu di dalam Quran juga disebutkan bahwasanya hidup kagak gitu aja. Nah, orang hidup pasti diuji, gitu ya. Setiap orang masing-masing ujiannya. Terus bagaimana dia mensikapi ujian itu, itulah yang berbeda. Dalam konteks mempersiapkan yang namanya kematian, kita harus ada yang namanya rasa gelisah. Gelisah yang bagaimana dulu? Gelisah karena akhirat. Saya kutip dari ceramahnya Agim ya. Jadi jika hati kita berharap kepada makhluk sampai harapan pada makhluk itu mendominasi hati kita dan mengalahkan pengharapan kita kepada Allah, maka pasti akibatnya adalah kegelisahan hati. Saya ulangi, ketika kita berharap kepada makhluk sampai harapan kepada makhluk itu mendominasi hati kita. Contoh misalnya, kalau kita gawe kerja gitu ya, ini bos yang nentuin nih, ya kan, naik gaji kayak apa, kita diterusin apa dipecat gitu. Kita berharapnya sama dia nih, kita deketin dia, segala macam. Cuma sama dia doang, Allah dikesampingin. Nah itu efeknya kegelisahan hati. Kegelisahan hati yang enggak sebagaimana mestinya harusnya. Oke? Jadi mengapa? Karena kita tanpa sadar sesungguhnya kita sedang berharap pada makhluk yang jelas-jelas enggak punya apa-apa. Enggak punya kuasa apa-apa terhadap hidup ini, bahkan untuk mengurus dirinya sendiri pun makhluk itu enggak mampu. Artinya garis besarnya adalah jangan sekali-sekali menggantungkan hidup kita atau mengharapkan sesuatu kepada yang ada masa expire-nya gitu. Ada kadaluarsanya. Orang kaya bisa miskin. Orang berkuasa bisa enggak berkuasa lagi, bisa jatuh dia, ya kan? Tapi kalau kita hanya berharap kepada Allah seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, hanya kepada Allah kita menggantungkan sesuatunya, insya Allah nggak bakalan gelisah hati kita, kan gitu. Jadi kalau hati kita didominasi dengan harapan hanya kepada Allah, hanya bergantung dan bersandar kepadanya, niscaya hati akan tenang dan tentram. Emang sih kelihatannya gampang, tapi coba deh kita balikin kepada diri kita sendiri, dari waktu ke waktu, menit ke menit, jam ke jam. Udah belum kita menggantungkannya? Apapun yang kita mau hanya kepada Allah. Kadang kita suka lupa. Kalau nggak ditolong sama dia nih, nggak jalan nih rencana kita, kan sekering gitu deh. Padahal sejatinya kan yang nolong Allah gitu. Lewat dia mungkin, gitu ya Pak. Tapi jangan sampai bergantungnya sama dia gitu. Nah, itu urusannya urusan hati, tipis Pak. Ya, tipis. Nah, terus mengenai tadi, kalau misalnya kita bergantung kepada yang nggak semestinya, gitu ya, yang ada masa kadaluarsanya, gelisah hati kita. Itu gelisah yang kagak bagus. Sementara ada, jadi kegelisahan disebabkan dunia itu adalah kegelisahan yang ya nggak bagus deh. Namun ada juga kegelisahan disebabkan oleh akhirat. Nah ini, kita gelisah oleh hal-hal akhirat. Kalau kita ngomongin akhirat,
kayaknya kalau kita nggak pakai iman kita nggak nyambung deh Pak. Gitu. Kalau ngomong akhirat, imannya didepanin dulu, ya kan? Kalau akal yang didepanin, biasanya banyak yang koslet Pak, gitu ya, banyak koslet. Jadi gelisah karena akhirat, yaitu gelisah kalau melakukan dosa yang banyak. Gelisah kalau nggak dapat pertolongan Allah di hari-hari nanti. Inilah kegelisahan yang bagus, yang baik. Jadi kita jalan, kita hidup gelisah karena jangan-jangan gue berbuat dosa nih barusan. Kan kalau kita sering dengar, ketika Anda merasa berbuat dosa maka buru-buru istighfar kan gitu. Langsung dikasih toolsnya. Supaya apa? Supaya tadi kagak jadi gelisah. Kalau kita melakukan dosa tumpuk terus, nggak pernah kita istighfarin, nah biasanya itu gelisah. Oke, gelisah yang membuat hati kita kagak tenang. Jadi kegelisahan yang baik yang akan mengantarkan kita semakin mendekat pada Allah yang Maha Kuasa. Itulah kegelisahan yang baik. Kayak gini, Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya bacakan artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Allah udah kasih toolsnya. Kalau lo gelisah, banyak-banyak mengingat aku. Ditaruh tuh di surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi gelisah karena memikirkan keselamatan kita di akhirat nanti, ya, mengantarkan seorang semakin ingat dan dekat pada Allah, sehingga Allah menghujamkan rasa tenang di hatinya. Sungguh ini adalah karunia yang tiada ternilai harganya. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang merasa gue udah banyak berbuat dosa nih, kira-kira diampunin gak ya sama Allah? Ingat aja kalau Allah itu Maha Pengampun. Gitu. Dosa sebesar apapun diampuni sama Allah gitu. Gitu. Yang penting satu ya, masih punya kesempatan buat taubat gitu. Buat memperbaiki gitu. Dosa apapun diampuni. Gitu. Tapi kalau udah wafat ya selesai udah usahanya. Jadi sebelum kita wafat, makanya tadi kalau Pak Aleh doa tadi, ya kan, doa tentang keselamatan kan ya, selamatkanlah kami, ya kan, taubatan qoblal maut, gitu. Taubat sebelum maut, rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika maut itu datang, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan setelah maut itu. 3 tuh Pak, sebelum, saat, sesudah. Makanya kalau kata UAS bilang, kalau doa tadi jangan buru-buru. Allahumma inna nas'aluka keselamatan. Kan gitu ya. Begitu dia bilang pas ketika diberi kesempatan tobat sebelum maut, pelan kita bacanya supaya meresap di hati kita. Sebab apa? Sebab udah pasti kita bakal ketemu yang namanya ajal gitu. Gitu kan. Masalahnya adalah ketika proses itu ada, datang, apa yang harus kita siapin gitu. Jadi kalau misalnya semalam ada yang nanya, orang taunya usul khotimah bagaimana, kata Ustadz Rahmat, ya mati dulu. Baru ketahuan di saat itulah terakhir lah. Tahu tuh ending yang baik kayak apa gitu. Nah sekarang untuk dapat ending yang baik, satu, kita kudu gelisah sama lepas dari sini kita kemana ya? Masuk ke dalam golongan yang bagus apa golongan yang kurang bagus gitu. Ya, gelisah karena kita nggak jelas nih kehidupan akhirat bagaimana, apa yang udah kita siapin gitu. Walaupun masuk surga itu rahmat dari Allah. Cuman untuk menggapai rahmat kan pasti ada toolsnya, yaitu amalan ibadah. Yang jelasnya begitu Pak.
Ya. Nah, contoh gelisah yang baik, gelisah karena urusan akhirat, yaitu seperti gelisah karena takut nggak ditolong Allah. Gelisah karena sholat subuh kesiangan. Gelisah karena tertinggal sholat berjamaah. Gelisah karena merasa masih sedikit amal kebaikan. Gelisah karena berbuat maksiat. Inilah gelisah yang baik karena menandakan sinyal fitrah di hati kita masih berfungsi dengan baik. Sinyal yang senantiasa berbunyi manakala kita jauh dari Allah meski sedikit saja. Karena kita diturunkan ke lahir ke dunia ini dititipkan sifat yang itu. Fujuroha wa taqwaha. Dikasih pilihan, lu mau mencong ke sono apa mau lurus gitu. Ya kan? Dikasih segala macam toolsnya. Ada yang namanya hati, akal, pikiran dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika gelisah-gelisah tersebut sudah melanda kita nih, aduh, nggak sholat jemaah nih gue nih, aduh subuh gue di rumah nih gitu ya. Ketika itu jadi gelisah, kita gara-gara itu, nah itu tandanya. Kita udah ada satu sifat, bukan sifat, kita ada satu rasa yang gelisah karena kehidupan akhirat. Aduh, gelisah gue, orang-orang lain bisa kurban, gue bisa nggak ya tahun ini kurban? Mohon lagi, berdoa lagi, mau lah itu. Gelisah karena ketinggalan sholat berjamaah, gelisah karena masih sedikit amalnya. Ngelihat orang ya, bisa ngumrohin orang sekampung misalnya. Kan kemarin tuh ada tuh viral, ya kan? Kok kita nggak bisa kayak dia ya? Nah gitu deh. Ada iri yang baik kan salah satunya itu. Iri ketika dia punya banyak harta tapi dipakai di jalan Allah. Ngiri ketika dia ngelihat orang nih banyak ilmunya tapi dia sibuk ngajar di mana-mana, itu ngiri, boleh. Kita gelisah kalau kita nggak punya yang kayak begitu gitu. Pikiran kita adalah kalau dia, kita ngeliat tuh satu saat yang baik, bagus ya. Guru dia mengajarkan banyak jamaah. Banyak jamaah yang melaksanakan apa yang dia kasih tahu. Kita udah tahu tuh tabungan amal dia udah banyak banget kan. Yang kita harus pikirkan, kalau dia bisa kayak begitu, lah kita posisinya di mana? Gitu. Jadi kalau kata Pak Ustadz Rahmat bilang, siapa yang berdiri di sini paling enggak kalau ngasih tahu satu kebaikan itu dilakukan, dia udah dapat tuh amal jariah. Apalagi kebaikan itu ditularkan dari yang dia kasih tahu lagi ke anaknya, ke saudaranya, nah itu amal jariah. Artinya apa? Jangan pernah sepi satu hari pun dari kegiatan itu tadi. Kasih yang namanya kebaikan, ngasih tahu ini loh ilmunya gini-gini. Dia pakai deh. Nah, tabungan amal yang banyak ini menyebabkan kita tuh tenang. Karena pasti dikasih sama Allah. Karena kita sering mengingat Allah, seperti tadi dibilang, maka dikasih ketenangan sama Allah. Tenang aja. Amalnya cukup nih gitu istilahnya, bukan cukup artinya nggak pernah cukup yang namanya ngejalanin amal-amal yang dicontohkan Rasulullah misalnya. Habis ini lain lagi kerjain, lain lagi sunnahnya dikerjain semua. Ya kan? Cuman hati-hati jangan pernah cukup sama yang amal kita buat. Karena kita nggak pernah tahu gitu. Di salah satu amal itu mana yang benar-benar ikhlas, mana yang agak-agak nggak ikhlas gitu. Jadi sibuk aja, kalau kata Agim bilang, sibuk aja Anda memperbaiki diri. Sibuk aja Anda menghisap diri Anda supaya ini gue udah sampai mana ya gitu. Nah, terus jika kegelisahan yang tadi saya sebutkan itu nggak ada di diri kita sekarang nih, hati-hati Pak. Tandanya itu kita udah mulai jaga jarak sama Allah. Gitu. Kalau kita jaga jarak sama yang berbuat maksiat memang harus dilakukan. Tapi jaga jarak sama Allah kan kagak enak banget. Gitu kan. Sementara kita hanya bergantungnya sama dia nih katanya. Allahu Somad, saya bergantung nih. Acara ini bisa lancar ya karena Allah yang melancarkannya gitu. Makanya aku bergantung pada Allah kan gitu. Ya.
Oke. Terus karena kegelisahan itu ada, maka kita harus senantiasa berikhtiar agar memiliki hati yang peka, hati yang senantiasa gelisah manakala menjauh dari Allah. Hati yang senantiasa memberikan alarm ketika kita tersesat jalan atau terlupa. Jadi berbahagialah orang yang memiliki hati seperti ini, karena inilah hati yang akan dilimpahi ketenangan oleh Allah. Allah berfirman di surat Al-Fat, surat 48 ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kata Allah, Allah yang menurunkan ketenangan hati kepada orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah dari keimanan yang dia punya sekarang. Nah, gitu. Selanjutnya, setelah kita gelisah kepada kehidupan akhirat, apalagi kita efek daripada gelisah karena kita takut nggak ditolong Allah di akhirat, efeknya kita merasa belum cukup amal. Dengan merasa belum cukup amal, kita mau nambahin amal kita, tapi hati-hati, amal kudu pakai ilmu, gitu Pak. Jadi kalau kalau beramal tanpa ilmu, kata Ustadz Uli bilang, beramal tanpa ilmu, udah sesat bisa loh, gitu kan. Begitu juga berilmu tapi nggak pernah beramal, udah kayak pohon rindang kagak ada buahnya, kan gitu, ya. Terus kira-kira apa yang bisa dikerjakan untuk supaya kita siap menyiapkan yang pasti akan datang ini? Yang pertama adalah beramal soleh sekarang juga, minimal dengan hal-hal yang kecil dulu. Jadi artinya kegiatannya adalah beramal sekarang juga, mulai dari hal yang kecil. Tentunya beramal yang emang banyak dicontohkan, baik itu oleh Rasulullah, baik itu oleh sahabat-sahabatnya, guru-guru. Do it right now, lakukan sekarang. Yang kedua adalah menghindari perbuatan tercela, maksiat dihindarin. Kita kadang nggak sadar Pak, lagi bermaksiat apa enggak. Makanya kalau kita pernah dengar Rasulullah itu istighfar nggak pernah kurang dari 100 setiap harinya, bahkan lebih. Ya kalau bisa kita ikutin itu, karena kita nggak pernah tahu kita lagi dalam posisi bermaksiat apa enggak. Gitu. Yang jelas-jelas kita tahu ya jelas kita tahu, tapi kadang ada yang tipis-tipis Pak. Nah, gitu. Beramal soleh sekarang juga itu, kenapa? Karena di dalam Quran itu juga dijelaskan, ya beramallah kamu sebelum datangnya waktu nggak bisa beramal lagi. Ya, kita nggak pernah tahu waktunya kapan kita selesai, gitu kan? Kalau kita nggak buru-buru, begitu kita tahu, buru-buru lakukan, artinya tahu sedikit lakukan, tahu sedikit lakukan, tahu sedikit lakukan, ya kan? Sebarkan, ya kan? Nah, dengan begitu kita udah nyiapin bekal kita gitu buat pulang kampung akhirat. Dengan apa? Dengan amal-amal yang mudah-mudahan diterima oleh Allah gitu. Kecil tapi kita kerjain terus menerus, karena Allah suka sama pekerjaan kecil, amal yang kecil tapi dilakukan terus menerus. Lalu menghindari perbuatan tercela. Urusannya sama yang suka bisikin kita Pak, ya, sama setan tuh urusannya. Kita kuat-kuatan deh sama dia. Dengan apa? Dengan banyak mengerjakan amal tadi, yang insya Allah kita terlalu sibuk untuk mempersiapkan diri sehingga kita nggak terpikir untuk bermaksiat gitu. Nah,
Tetapi kalau kita melakukan, katakanlah ada kemaksiatan yang kita lakukan, yang ketiga adalah lekas bertaubat jika berbuat salah. Jadi kalau misalnya kita tahu yang kita lakukan ini, salah gue nih, buru-buru istighfar, buru-buru taubat. Jadi pertama adalah beramal sekarang juga. Yang kedua, menghindari perbuatan tercela. Yang ketiga, kalau kita sempat melakukan perbuatan tercela itu buru-buru minta maaf, minta ampun sama Allah. Oke. Jadi ketiga hal tersebut adalah secara sederhana tapi harus dilakukan. Kenapa? Supaya kita tahu efeknya apa sama kita, Pak. Kalau kita melakukan itu, efeknya apa sama kita? Karena masing-masing orang dengan segala macam keterbatasannya dia, dengan segala macam apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka itu beda-beda. Beda-beda cara, beda-beda hasil, tapi jujuannya tetap sama. Gitu, Pak. Orang diuji beda-beda, ada yang diuji miskin, ada yang diuji kaya, ada yang diuji keluarganya nggak bagus gitu. Ada yang diuji juga keluarganya tentram, adem ayem, kaya segala macam gitu. Tapi ada lagi masalah dengan tetangganya, macam-macam. Masing-masing orang tuh punya ujian tersendiri sesuai dengan yang Allah, ya lu pantasnya diuji ini gitu. Jadi kalau kita datang kepada satu masa di mana kita diuji sesuatu, ya anggap aja ya memang Allah yakin kita sanggup untuk ngelewatin itu. Gitu. Karena Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita, ya kan? Nah, jadi yang jelas adalah apa yang kita harus siapin. Pertama kita harus gelisah dulu. Udah gelisah tentang akhirat. Yang kedua, amal kita ini udah banyak apa belum gitu. Ya, di antara amal udah banyak apa belum, kita terus muhasabah, menghisap diri kita. Udah belum nih gitu. Gitu. Udah cukup belum, kira-kira udah pantas belum dimasukin ke golongan yang masuk tol gitu, kalau pas lagi dihisap gitu. Set masuk, ini enggak usah nih. Langsung aja masuk. Nah, udah cukup belum? Nah, itu ada yang udah pernah dijelasin sama Ustadz Uli kalau nggak salah. Ya kan? Ada yang masuk ya lewat hisap dulu, ada yang lewat tol gitu. Nah itu nanti mohon dijelaskan lagi Pak Uli. Ya, ada yang lewat tol, ada yang dihisap lama banget, ada yang ditimbang lagi, ada yang itu. Ada yang langsung begitu, yang ini nih, langsung VIP, gitu ya kan. Satu sorga sama siapa gitu, sama sahabat Nabi misalnya. Ya. Jadi yang terakhir adalah begitu kita udah sadari itu, kita udah lakukan itu, kita berdoa untuk supaya dapat istiqomah, terus agar dapat penghabisan yang baik. Husnul khotimah, ya. Jadi marilah kita berdoa agar Allah memberikan kematian yang baik kepada kita dan kita bisa dipertemukan kembali di dalam surganya Allah. Dengan apa tadi banyak dikabarkan di dalam Al-Quran, dia masuk surga karena sabar, ya kan? Masuk karena kesabaranmu, dia masuk surga karena amal-amal dia yang lain, macam-macam. Jadi ketika kita udah merasa udahlah kita mempersiapkan diri dengan gelisah tadi, kita melakukan amal sesegera mungkin. Terakhir kita berdoa, ya Allah tolong jangan dikasih yang berat-berat amat dah. Ya, berarti kalau diuji kan begitu. Ya Allah, tolong dikuatin gitu. Orang bisa naik ke Gunung Everest bukan dia kuat, tapi Gunung Everest yang dimudahkan untuk didaki sama orang itu. Jadi gitu Pak ya. Orang bisa melewati satu ujian yang berat karena ujian itu dimudahkan oleh Allah buat dia. Kenapa? Ya tadi dia yakin Allah akan kasih solusi, ya kan? Dan dia hanya bergantung pada Allah. Nah, Allah ngelihat oke, cakep nih, dikasih. Deh
selesai lo ujian yang ini, balikin lagi ke kehidupan yang baik gitu misalnya diuji dalam kehidupan yang situasi yang nggak enak atau sulit, ya kan, kita yakin Allah bisa nih gitu. Allah pasti tolong nih. Kenapa? Allah nggak pernah akan menyia-nyiakan orang-orang yang benar-benar berharap sama dia, beramal karena dia gitu. Ya, nggak pernah disia-siain. Yakin aja, pede aja gitu. Walaupun ya harap-harap cemas juga gitu ya. Ya, oke, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanya, monggo silakan. Agak-agak buram kacamatanya. Tapi kalau ngeliat tulisan jelas. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita gelisah kita itu kan sampai kadang-kadang kita menghujat juga, Pak. Wah. Pada saat kita sibuk menyiapkan diri kita ke arah akhir ya, kita selalu menghujat, kenapa sih nggak selesai? Kenapa sih kenapa saya nafsu? Kadang-kadang itu mengganggu kita pada saat kita memusatkan diri gitu. Jadi apa sih supaya kita mulus-mulus aja gitu. Kita berdoa tapi kadang-kadang tuh nggak bisa kita maksudnya coba itu nggak bisa nafsu itu kan selalu mengganggu kita, mengusik kita kehidupan kita juga. Tipsnya apa supaya kadang-kadang kita Oke. Ya berdoa tapi kadang-kadang juga iya. Memang kalau kita lihat kadar keimanan orang kan kadang naik turun. Kita sadar itu. Kadang satu saat soleh banget. Kadang enggak banget gitu loh. Kita sadar itu. Kalau kita sadar iman kita ada naik turun ya, kita usahakan kalaupun turunnya juga nggak turun-turun amat, Pak. Dengan apa? Itu tadi, ikhtiarnya kudu bener. Jangan pernah berhenti melakukan apa yang harus dilakukan gitu. Ini kata Allah begini, ikutin. Kata Allah larangan ini jauhin gitu. Nah, masalahnya kan kita kadar keimanan yang enggak sama ini, kita minta sama Allah, ya Allah tolong saya diistiqomahin gitu. Ya kan? Ada tuh doanya. Rabbana la tuzigh qulubana kalau enggak salah. Ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Jadi jangan engkau condongkan aku ke arah yang negatif setelah engkau memberikan aku hidayah. Jadi kalau kita hanya bergantungnya sama Allah, pasti kita nggak pernah berharap ke tempat yang lain, Pak. Kalau Bapak tahu, ini setan nih pasti godain terus gitu kan, pasti gitu. Ya kita minta sama yang nyiptain setan. Kita minta sama yang bisa memberikan ketenangan hati. Kita minta kepada yang bisa membukakan pintu rahmat. Kita minta segala macam. Kan maha kan hanya Allah. Jadi kalau Bapak khawatir tentang gue dicoba begini, gue kuat nggak ya? Tadi saya bilang Allah nggak akan nyoba Anda di luar kemampuan, ya kan? Oh, ini pasti datang nih. Begitu ada datang cobaan yang kita miss, kan tadi ada tulisnya. Buru-buru mohon ampun, istighfar. Gitu Pak, ya kan? Jadi kalau dia bilang kenapa sih nggak mulus-mulus aja? Iya nggak ada yang mulus-mulus aja Pak. Yang ada juga kiai-kiai besar aja terus mengulang-ulang kebaikan terus gitu. Kenapa? Karena dia tahu yang begituan tuh pasti ada tuh. Yang godain kita tuh pasti ada. Kagak berhenti itu yang namanya kita paling gampang deh ya ngelihat ulama-ulama besar. Jangan dipikir dia nggak resah kayak Bapak, sama. Wah jangan-jangan gue begini. Bahkan kalau kata Pak Rahmat bilang, ulama menyampaikan sesuatu yang salah dan diikutin orang-orang banyak, nah itu, wah itu dosanya gede itu, gitu kan. Terus dia bermuhasabah habis ceramah dia mudah-mudahan kagak ada yang salah.
Mudah-mudahan benar yang saya sampaikan. Kenapa? Karena dia mengharapkan amal jariyah, bukan dosa jariyah gitu. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang emang salah, katakanlah begitu, itu kan ada hitungannya. Kalau kagak diikutin sama orang banyak, kalau diikutin sama orang banyak bagaimana? Gitu. Kalau kita ngukur, kita yang begini nih, yang kagak ada apa-apanya, ketimbang sama ulama-ulama yang baik, yang ngetop gitu, yang sama Pak, kadarnya kan dicobanya sama-sama gitu, dicobanya beda-beda gitu, tapi sama-sama dicoba gitu, sama Allah sama-sama diuji nih. Untuk ente ujiannya ini, untuk ini ujiannya, yang aneh cocoknya ini nih. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan yang mulus, boleh, tapi mengharapkanlah istiqomah dari apa yang kita perbuat. Nanti Allah yang kasih ketenangan, Allah yang kasih kepedean kita, pede gue. Oh, kalau berdoa sama Allah kayak Allah denger dah, gitu. Pede, gitu. Di ngulang-ngulang, di istiqomah, nah itu. Ada lagi Pak? Kira-kira itu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain atau mau ditambahkan? Kalau nggak ada, ya kita tutup. Ya, siap. Ya, tambahin, silakan. Oh, iya Pak, masih panjang. Bisa ada waktu. Ya, ini ada salah satu dari hadis ya. Dari Sahih Ibnu Majah barangkali. Ada tadi dalam rangka kita agar selamat gitu kan, pulang ke negeri akhirat itu, bahwa kita memang harus salah satunya mengingat mati gitu kan. Nah, seorang yang akan menjadi mukmin dan kalau mengingat mati itu seorang akan menjadi mukmin yang cerdas dan berakal. Betul. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Ceritanya begini kira-kira. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansar mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik? Rasulullah menjawab, yang paling baik akhlaknya. Orang ini bertanya lagi, lalu orang beriman manakah yang paling berakal atau cerdas? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah yang berakal. Karena dari hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh kitab Sahih Ibnu Majah. Jadi termasuk orang cerdas juga gitu. Iya, Orang betul. yang selalu mengingat kematian. Sahabat kan nanya, yang cerdas bagaimana ya Rasulullah? Tuh, gitu. Yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkannya. Cuman memang kita pengennya selalu mengingat kematian kan gitu. Tapi hati kita itu selalu kosong ya. Gitu. Bisa. Iya. Mungkin gimana tuh supaya hati itu jangan kosong dari kalimat Allah gitu kan. Karena kan salah satunya kita ingat kematian karena ingat Allah kan. Kalau kita nggak ingat Allah, nanti buat apa aja enak-enak aja gitu kan. Betul. Maksudnya buat maksiat kan gitu. Tapi kalau ingat Allah, mau maksiat saya diawasi gitu. Nah, agar hati ini tidak kosong dari kalimat Allah ini, itu gimana tuh kita
Oke. Ya. Ya. Ada tip-tipnya atau Baik. seperti apa ya? Jadi gini Pak, kalau kita ditanya orang yang paling baik amalnya itu siapa? Orang yang paling top ibadahnya siapa? Tentu kita akan jawab Rasulullah SAW. Dia paling baik, dia role model kita. Ya kan? Apa yang dia lakukan? Karena di satu riwayat bilang Rasulullah dijaminan masuk surga sama beberapa sahabatnya. Lah terus kenapa dia masih sholat? Kenapa dia masih ibadah? Kan gitu. Karena tadi supaya kagak kosong. Jadi kalau ditanya supaya nggak kosong dari kalimat Allah, kita lihat contohnya aja. Contohnya Rasulullah nggak pernah kosong, minimal 100 kali istighfar setiap hari. Ya kan? Nah kalau misalnya dia istighfar paling dikit, paling banyak ya sebanyak-banyaknya. Artinya kan nggak pernah luput tuh tulisannya dari hal-hal yang begitu. Hal-hal yang istighfar lah, memuji Allah lah, segala macam. Jadi kalau di surat Toha bilang tunaikanlah sholat untuk mengingat aku. Gimana caranya supaya nggak luput? Ya itu, ikutin. Ya sholat, ya zikir, ya memandang sesuatu dari kacamatanya yang kacamata Allah gitu. Kira-kira ini baik nggak? Allah seneng nggak kalau gue begini gitu. Jadi insya Allah Pak Ale, kalau misalnya kita bisa gitu, makanya kita doanya minta istiqomah kan gitu. Jangan kau condongkan aku ke hal yang negatif setelah engkau memberikan aku hidayah. Karena nikmat nih, udah dapat hidayah gue nikmat nih. Tapi kan yang namanya tadi Pak Eri bilang, cobaan dari mana-mana. Ya kan? Kalau kita sadar bahwa kita selalu dicoba, ada satu momen yang sometimes kita bakal kita sekali dua pasti ada yang miss misalnya. Kan ada toolsnya, mohon ampun. Ya kan? Orang-orang yang katakanlah lisannya nggak pernah kering dari memuji Allah, mohon ampun, saya rasa itu Pak tipsnya supaya hati dia kejaga terus. Kenapa? Gue bakalan pulang nih, gue bawa apa nih, ya kan? Ulama besar aja bilang, saya udah kasih kalian ilmu, kalian amalkan. Tapi ketika di akhirat kalian nggak melihat saya di surga, tolong panggil, coba. Iya kan? Tolong panggil, tolong jadi saksi di depan Allah bahwasanya saya pernah ngasih Anda ilmu seperti ini, kasih tahu ini pernah gitu. Bersaksi, kan semua orang bersaksi entar. Ya, saya bersaksi, oh Pak Eri tanya, Pak Eri ini, iya dia pernah ngumpul sama saya Pak di Masjid Anas gitu. Dapat poin, dapat ponten kan gitu. Ya, saya bersaksi nih Pak Ale sering ngasih saya tentang sejarahnya Rasulullah sehingga saya cinta sama Rasulullah. Siapa yang lebih cinta umatku, siapa yang cinta sama aku, kata Rasul gitu. Sering banyak ke sholawat, sering mencari tahu bagaimana kehidupan dia gitu. Ya kan? Kalau dibilang saya cinta sama Rasulullah tapi nggak pernah sholawat, nggak pernah nyari sejarahnya, dia nggak pernah tahu. Bagaimana lu bisa sayang kalau lu kenal aja kagak gitu. Rasulullah kan tahu ini nih yang sering ngasih tahu nih ya, kabar-kabaran tentang aku nih kasih tahu sama Masjid Anas nih, paling nih orangnya, nah sini masuk gitu. Ya kan? Nah, artinya kalau kita supaya hati kita kagak kosong, ngisi terus, nah itu tadi kita gantunginnya cuma nama Allah. Buhul kita tuh tetap kita gantungin dengan apa itu? Ngamalin apa yang dia suruh, tinggalin apa yang dia larang, banyak-banyak mohon ampun karena kita nggak pernah tahu yang kita lakukan barusan ini ada riaknya kah, ada sombongnya kah, ada apanya kita nggak pernah tahu.
Event itu kita lagi melakukan ibadah. Contoh Pak, baca Quran nih, ya nggak? Suaranya standar kalau di rumah, tapi begitu di masjid merdu banget. Apa emang merdu? Apa emang supaya didengar orang? Ya kan? Ya kan? Ada riaknya di situ. Tapi ada juga yang supaya, saya pernah tuh sama almarhum Husain Nimbali bilang, kenapa toa harus nyaring? Bacaan di sini nyampe ke sono supaya menggugah hati orang-orang yang dengar. Hatinya condong kepada Quran. Artinya bukan sombong itu, Pak. Tapi syiar. Balik lagi, niatan awalnya ada di hati. Yang tahu lu sama Allah. Hati lu lagi gimana nih? Gitu. Gitu Pak ya? Ya nggak Pak? Ya kan? Artinya kita taunya Anda sama Allah aja yang tahu. Gitu. Anda baca Quran merdu banget supaya orang dengar, supaya orang tertarik. Boleh. Supaya orang belajar, dapat loh amal jariahnya. Tapi ketika ada sebetik ria, gue bacaannya top nih, lu kan enggak. Ya. Selesai udah. Itu. Nah yang kayak begitu-begitu itu, yang kecil-kecil tapi kagak berasa itu yang mesti kita istighfarin setiap harinya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya, kira-kira itu aja. Ada lagi nggak? Mungkin ada yang masih mau ditanyain. Kalau enggak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.